وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa arsyadana ila tauhidihi wa ibadatihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan likafatil 'alam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun wa dhallal musyrikun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala aidan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin. Wonten patanipun takmir Masjid Ar-Rahmah Bakarsari minangka penyelenggara kajian rutin Sabtu enjang kang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wonten patanipun para ibu, para bapak jamaah Masjid Ar-Rahmah Bakarsari ingkang sedanipun dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur monggo Bapak Ibu langkung rumiyin ditunjukaken dumateng Allah Subhanahu wa taala awit tindakipun panjenengan kula panjenengan sami wonten masjid menika boten lepas saking nikmat taufik hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun paring kegiatan anggen kita nglawan godhonipun setan. Terutama wainjang Bapak Ibu rekan mirip badhe wungu, setan mesti nggodho. Gitu. Alarm pun dipecet jam 3. Titit tambah 10 menit nah saya. Titit tambah 10 menit nih sih. Jebul wis adzan. Pun ate dereng Bapak ngeten niku kerep nggih. Nah, pramila alhamdulillah Bapak Ibu enjang menika Allah tasih paring kegiatan sehingga saged wungu gasih lan kita melangkahkan langkah kita dumateng masjid menika. Menika sedaya menawa bukti bilih kita termasuk orang yang beriman. Soalnya Bapak Ibu, orang yang tidak beriman tidak akan hadir di masjid ini pagi ini. Pramila Profesor Dr. Hamka ngendikaken pernah dikoteraken gitu. Kalau kau ingin lihat berapa jumlahnya orang Islam, lihat saja ketika sholat Idul Fitri. Bapak Ibu, tatkala kita ingin lihat berapa jumlahnya orang yang Islam, wong sing agamane Islam, lihat saja ketika sholat Idul Fitri.
Karena di situ umat Islam berkumpul semua. Campur Bapak Ibu. Ada yang beriman, ada yang fasik, ada yang munafik, ada yang sholatnya pun hanya 2 kali setahun, kumpul. Itulah jumlahnya orang yang Islam. Tetapi tatkala kita ingin melihat jumlahnya orang yang beriman, lihat saja ke masjid ketika sholat subuh. Itulah orang yang beriman. Maka jumlahnya nggak banyak, Pak. Ketika subuh itu jumlahnya nggak banyak, hanya sedikit. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman saja. Gitu? Orang fasik, orang munafik nggak datang Pak ketika sholat subuh. Karena Rasulullah mengatakan berikut Bapak Ibu, kalau anda utarakan, asqalu sholat indal munafikin sholatul isya wa sholatul fajri. Sholat yang paling abot menggawe munafik ya kira isya karo subuh. Pramila menawi maghrib kathah gitu. Neng isya subuh pun mulai kelong, apalagi subuh pun gawe sithik disaring Bapak Ibu. Lah itulah orang yang beriman ketika subuh. Ditambah lagi dengan majelis ilmi Bapak Ibu. Gak banyak orang yang suka dengan majelis-majelis ilmu. Ngaos ngeten niki. Padahal Rasulullah mengatakan pun diagen, idza marartu biradil jinan, hei sahabat kabeh, rikala sira kabeh kok mlaku kok yo berpapasan ketanggur taman surga, fartau moko mandeko. Gitu, asring kula teraken. Lajeng sahabat sami tanglet, wa ma riyadul jinan ya Rasulullah, tuh kan Nabi, menapa niku tamaning surga? Majalisul ilmi, yogi majelis-majelis ilmu. Maka dalam masalah ilmu ini Bapak Ibu, nggak semua orang bisa hadir, hanya orang yang beriman saja Bapak. Gitu? Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan khamsatun la takunu fil munafik. Ono 5 perkara sing ora diduweni wong munafik. Kalau aturaken setunggal mawon. Apa Bapak Ibu 5 perkara yang tidak dimiliki orang munafik? Yaitu al-fiqhu fiddin, yaitu mendalami agama. Maka orang munafik itu gak ada keinginan mendalami agama. Orang munafik itu gak ada keinginan untuk mempelajari Islam. Kenapa? Karena mereka berprinsip, sing penting wis sholat, sing penting ra wis poso. Gak peduli apakah sholatnya diterima, gak peduli apakah posonya siapapun dipun tampil membuat, gak peduli, yang penting ra wis sholat wis poso. Karena orang munafik itu Bapak Ibu ibadahnya hanya untuk tedeng saja, hanya untuk aling-aling. Oh, wong kae wis muslim, kae wis nang masjid, wis sholat, berarti sholatnya hanya formalitas. Pramila mugi kita bersyukur, mugi-mugi diripun kawula panjenengan sami menika minangka bukti bilih kita bukan orang munafik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul orang yang beriman. Karena salah satu karakter beriman yaitu ya hirsun fil ilmi, tamak terhadap ilmu. Orang beriman itu tamak terhadap ilmu. Orang tamak itu kalau sudah punya satu pengen punya 2. Artinya orang beriman itu kalau sudah punya ilmu 1 pengen menambah ilmu lagi. Jadi orang beriman itu tamak terhadap ilmu, bukan tamak terhadap harta. Gitu? Nah, bukan tamak terhadap harta. Mugi-mugi Bapak Ibu dinipun kalpan kami dipun catet dari Allah SWT, saya terus bekal kagem gesang kita menjang wonten akhirat. Amin. Nomor kali pun salawat salam kunjuk dumateng jenengan kita suri ladan kita nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi lumebar dumateng para keluarganipun, para sahabatipun, lan ugi para pendherekipun ingkang yektos-yektos ngesakaken dawuhipun, ngesang-ngesakaken sunnah-sunnahipun. Lan mugi-mugi kalebet kita salipun sehingga kita ngendi harapan dari pangajeng-ajeng insyaallah winjang pada masar kita beri kelebetaken golonganipun tiang-tiang nabi syafaatipun. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kados-ipun dereng dangu kula ngisi nomor Pak. Nggih, 2 minggu yang lalu. Oke, Mas Asyo kalau naik ngabari kula kan ngisi Sabtu minggu kedua kan Mas Asyo nggih. Niki minggu kedua atau ketiga Mas Asyo? Kedua nggih. Nang ngeten niku jenenge rada angel hitungane. Nek kula pun nawari Mas Asyo Bu, damel pasaran mawon. Sabtu pon, pagi kliwon malah penak, Pak. Lah guru tiyang sekawan Pak sing isi tambah setunggal malih ngeten ben 5. Gitu kira pasaran penak Bapak Ibu.
Pada kula setu legi nggih. Legi terus ngoten wae. Kados teng Sukoharjo Pak nginjang kula teng Sukoharjo, teng Masjid Besar Sukoharjo. Kula tiap Ahad Kliwon nggih. Selamanya Ahad Kliwon terus. Nah, cuman makanya panitianipun 2 hari sebelumnya beri kabar, Patin besok jadwal jenengan. Oh nggih insyaallah ngoten wae. Nah, nek pun ono Kliwon rupena. Ini nggih monggo lah terserah Masjid Pagersari gitu. Minggu kedua ketiga soalnya pun enten minggu kelima bareng Pak. Kita enten minggu kelima. Bapak Ibu, wonten kalau dalam wekdal agak berkah menika Bapak Ibu, kalau badhe ngaturaken sunggalipun riwayat wonten sekawan perkawis yang menjadi permata Pak dalam diri kita. Terus dalam diri kita itu ada 4 permata yang Allah berikan kepada kita. Dan 4 permata itu Bapak Ibu, tatkala kita jaga, insya Allah akan membawa kita kepada permata yang lebih tinggi lagi, yaitu ke surga. Tapi 4 permata itu bisa hilang. Yang menghilangkan ya kita sendiri. Kenapa Bapak Ibu 4 permata itu? Qalan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Arba'atu jawahir fi jismi Adam. Bapak Ibu pernah terangkan Bapak Ibu. Wonten panggilan sanes menawi sampun mireng nggih biar suatu langkung apal. 4 permata yang ada dalam diri Bani Adam. Dalam diri kita menungso Pak. Yuziluha arba'atu asya. Ning patang perkara mau ilang. Mergo patang perkara liyane. Amal jawahir wondene patang perkara sing dadi permata kuwi mau kuwi al aqlu Bapak Ibu. Pertama akal Pak. Akal kita itu permata Bapak Ibu. Maka tatkala kita punya akal, kita akan jadi orang yang terhormat. Jadi orang yang dikagumi orang lain karena akal kita. Jadi orang yang berposisi tinggi karena akal kita. Mana nggak mungkin orang mengangkat orang lain punya jabatan, punya kedudukan, kok yang tidak punya akal nggak mungkin. Maka akal itu Bapak Ibu menjadi permata seseorang. Cuman Bapak Ibu kita bisa menjaga atau tidak akal kita. Pertama Bapak Ibu, nomor kali Bapak Ibu, apa yang menjadi permata dalam diri kita? Yang kedua yaitu ad-din Bapak Ibu. Apa itu ad-din? Ad-din artinya agama Bapak Ibu. Maka kalau orang itu punya agama dan agamanya bagus, bisa membawa dia kepada kebaikan, maka itu merupakan permata yang tinggi. Maka tatkala orang meskipun kedudukan tinggi kok nggak punya agama Bapak Ibu, masih rendah kedudukannya karena nggak punya permata yang kedua. Ya, Bapak Ibu, itu yang kedua. Permata yang kedua yaitu agama. Makanya agama itu penting sangat Bapak Ibu, monggo kita jagi. Kalau utarakan orang munafik itu nggak punya keinginan untuk mendalami agama Pak. Karena orang munafik itu hanya berkeinginan yang penting wis sholat wis poso. Terus ibadahnya hanya luarnya saja. Tapi hakikatnya dalam hatinya tidak senang terhadap agama Allah. Terus agamanya itu hanya untuk kamuflase Pak. Bulungan, bunglon gitu. Bunglon Pak. Napa bunglon di bahasa Indonesia nih? Bunglon itu nama saya bunglon nggih. Enten bahasa Indonesia nih. Bunglon. Monggo Bapak Ibu goleki. Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, apa yang menjadi permata kita? Yang ketiga yaitu al-haya Bapak Ibu. Al-haya artinya rasa malu. Maka kalau orang itu masih punya rasa malu, dia masih punya permata Bapak Ibu. Cuman Bapak Ibu kadang merasa malu orang itu bertingkat-tingkat. Enten tiang sing nggawa kathok cekak pun isin Pak. Gitu terus terang mawon Bapak Ibu kula nek medal griya, jangankan di luar rumah Pak, teng omah bernate mboten kathok cekak Pak. Tilemen kok mboten training. Enggak pernah pakai celana pendek. Meskipun di rumah, jane ora apa-apa jane Pak. Nek rasane kok kaya keri lho ora kathok dawa. Hari terbiasa tenggontor sih, tenggontor nggak boleh memakai celana pendek, meskipun tidur celana panjang. Kenapa? Ya, celana pendek makanya tendur tekan dur dengkul kan pun aurat.
Gitu, jadi wong lanang pun ada oratnya. Itu mulai dengkul ngantos udel. Pramila Bapak Ibu, ya meskipun di rumah, kalau mboten nate ngligo, Pak. Rasanya apa ora penak. Nah, gitu, isin rasanya. Nah, enten ning isinya bertingkat-tingkat, Pak. Enten sing nang jero omah Bapak Ibu nggo cekak tok karo kaos enten. Enten sing jero omah gur nggawa napa bahasa Indonesia cawet napa. Nggih, itu dalam. Enten sing mboten isin, Pak. Nah, para Bapak Ibu, rasa malu itu mutiara. Merupakan permata yang harus kita jaga, Bapak. Para Bapak Ibu, kalau kita sudah gak punya rasa malu, dimanapun gak punya rasa malu, dan apapun rai ini pun rai gedek, Bapak Ibu, akan rendah kedudukan kita. Makanya Bapak Ibu, rasa malu itu merupakan ya mutiara dan permata, Bapak. Bapak Ibu, itu yang keempat, tiga. Yang keempat, Bapak Ibu, niki kursine pun ora di anu Pak, rada adoh ngeten iki. Ini nek di setel ngeten sakedaan napa nang kursine ngeten iki? Oh, setel nggih. Ah, ngeten iki Pak, bener. Nah, kok malah bablas malah Pak bablas. Ah, terus itu ngeten Pak. Mboten saged masuk. Pun sampun nggih. Ini kok kalah kali awak kula. Ibu kesana pun. Nah, katanya nyoba oh gitu sebut. Nah, gitu Pak. Ngeten pena. Nak karo yo rene disusi ngantuk gitu. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Mutiara atau permata keempat Bapak Ibu ini kan. Satu akal, dua agama, ya akal hati sama Bapak Ibu. Akal dan hati itu sama. Agama, malu. Yang keempat Bapak Ibu. Ini bahasa ditarik kan Pak kenduan. Secara apa sekadung di mana iki malah. Yang keempat itu Bapak Ibu amal soleh Bapak Ibu. Al amalus soleh itu termasuk permata. Kenapa? Karena amal soleh itulah yang akan mengangkat kita juga ke dalam derajat yang tinggi Bapak Ibu. Itu akalnya bagus, bisa bedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Agamanya saya Bapak Ibu. Itu ngertos putus sing apik, putus sing haram, putus sing halal. Rasa malunya tinggi. Tetapi dia nggak punya amal soleh. Gitu. Sholat jamaah nggak pernah. Sholat duha mboten nate Bapak Ibu. Tahajud apa meneh. Tapi nggak punya amal-amal Pak. Bahkan amalnya buruk. Yang ngapunten Bapak Ibu. Tatkala kita kok punya amal yang tidak baik atau nggak soleh Bapak Ibu, maka permata kita hilang. Mata tatkala kita kok punya amal yang buruk Bapak Ibu, maka permata kita buruk. Itulah empat yang menjadikan kita jadi orang yang mulia. Kenapa Bapak Ibu Allah memberikan seperti itu? Karena Allah menciptakan kita makhluk yang paling mulia, maka Allah menjaga kemuliaan itu. Pripun Bapak Ibu ayatipun? Surat At-Tin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Temen ingsun wis nyiptake manungsa ing dalem bentuk sing paling sempurna. Summarodadnahu asfala safilin. Banjur ingsun balekake ana ing kedudukan sing paling rendah. Napa Bapak Ibu kedudukan paling rendah? Yaitu neraka. Illal ladzina amanu. Nah ini Bapak Ibu. Kejaba wong sing iman. Itu orang yang punya agama tadi, Bapak. Wa amilus sholihat, dan mempunyai amal soleh, beramal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Itu orang yang selalu beriman dan beramal soleh itu selalu nggak ada putusnya. Mas lah temen iki kok mboten dipun sebutaken duwe akal lan duwe rasa malu Bapak Ibu. Akal dan malu itu sudah pembawaan Bapak Ibu. Gitu? Itu bukan pilihan Pak. Akal kita itu pembawaan dari Allah. Itu nikmat fitriyah namanya pun. Rasa malu itu juga pembawaan Pak. Semua orang itu sebenarnya punya rasa malu. Neng rasa malunya diasah napa? Mboten. Nah ini masalah itu. Gitu? Maka tatkala rasa malu kok enggak diasah, rasa malu pun hilang. Kalau rasa malu hilang akan jadi rai
gedek. Nah, rai gedek itu nggak malu pokoknya. Gitu. Boncengan, sikep-sikep panang dalan ya ora isin. Rasa malu udah hilang, Pak. Ini pojok bapak ibu nek presani gitu. Cacah nom cah sekolah nih. Cah sekolah karo kancane kaya karo bojone bapak ibu. Lenjegong nyikep. Nah, gitu, pala sing isin sing weruh. Sing lakone ora isin. Sak menika bapak ibu, rasa malu udah hilang. Apalagi ada suatu riwayat mengatakan suatu saat nanti akan dicabut 4 perkara. Salah satunya adalah rasa malu dari wanita. Maka kalau wanita sudah ada rasa malu, ngapunten ya, nanti akan hancur sebuah negara. Kenapa? Karena wanita itu merupakan imadul bilad. Almar'atu imadul bilad. Negara wanita itu cagae negara. Nah cagae pun hancur, bagaimana negaranya? Nah, Bapak Ibu, itulah 4 permata, 4 mutiara yang ada dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu, 4 mutiara itu bisa hilang, Pak. Yang menghilangkan ya kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, lajeng kalau dipun sarasaken. Amal jawahir al aqlu wad dinu wal haya wal amal soleh. Adapun mutiara atau permata tadi yaitu akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Nah, wonten malih Bapak Ibu sekawan perkawis ingkang saged menghilangkan permata kalau mau. Napa Bapak Ibu kinten sing saged menghilangkan akal, Pak? Dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Napa Mas Asif? Nafsu. Ya hampir Bapak Ibu. Boleh nafsu. Tapi wonten hati sedikit tidak nafsu, Pak. Karena nafsu itu masih bisa diatur oleh akal, Pak. Maka tatkala kita punya nafsu yang tinggi, kok masih punya akal, nafsu masih bisa kalah. Ada yang dapat menghilangkan akal kita. Apa? Nah, Nabi dahaken fal ghadabu yuzilul akla. Yang pertama, marah Bapak Ibu. Marah itu bisa menghilangkan akal. Mau Bapak Ibu, marah niku nesu itu bisa menghilangkan akal, Pak. Maka tatkala orang niku nesu pun roe pun abang gitu, wis mangar-mangar mripatipun pun nek wong jenengan ngendikan mencicil Bapak Ibu, pun delik gitu niku. Kupinge abang, Pak. Pun akalnya hilang Bapak Ibu. Orang tatkala udah marah seperti itu, hilang akal, Pak. Kok saged cobi Bapak Ibu. Nek tiyang pun nesu ngeten niku, barang ora salah itu diremuk kok gitu. Cobi Bapak Ibu, ibu-ibu gak nesu karo bojone. Ngasah-asah. Rikala ngasah-asah Bapak Ibu ngasahi, pas nesu niku sing nglakoni napa Bapak Ibu? Lha ngasah-asah karo prang-prong pecah, gelas digalke sepurah nesu karo bojone Bapak Ibu. Tatkala nesu ngeten niku, akalnya hilang, Pak. Makanya gitu, ketika ngasahi itu nggak berpikir nih itu pecah nopo terus prang-prong. Pakai lawang nutup brong, jendela nutup brong, anak ora salah tendang. Nah, Bapak Ibu, itu ketika marah, maka akal sehatnya hilang. Mata kala pun do pecah kabeh, Bapak Ibu ngapunten, gek gelo, bahasan mari le nesu, gelo. Aduh bune, data nesu yo. Piring gurung lunas dan pecah, lawangnya jebol, Bapak Ibu, itu setelah mantun, Pak. Nah, pakai bojone nambahi meneh. Lu sampean ge nesu, kowe iki nomor nesu meneh. Nah, itu Bapak Ibu, itulah marah. Tatkala menguasai kita, akal bisa hilang, Pak. Maka tatkala marah, sing maju mboten akal, Pak. Tapi apa? Okol jadinya. Kabeh dirusaki. Makanya ketika ada demo kita Bapak Ibu dong marah itu akalnya nggak berfungsi, gitu. Lah, tatkala nggak berfungsi Bapak Ibu di saat itulah mutiaranya itu hilang, permatanya pun hilang setunggal. Maka jadi orang yang tidak terhormat karena permatanya hilang satu Bapak Ibu, gitu. Nah, maka Bapak Ibu kita jagi jangan sampai marah. Masalah nesu niku pun manusiawi nggih Bapak Ibu. Marah itu sudah manusiawi, tetapi dapat kita kendalikan. Nih pancen Kanjeng Nabi pun ngendikan Bapak Ibu. Dari manusia itu ada tingkat kemarahan, Pak.
Ada 4 tingkat kemarahan. Pun nanti kalau terakan Bapak Ibu Ramadan sekian. Kemutan boten Pak. Ada 4 tingkat marah. Mulai dari marah yang terbagus sampai marah yang terjelek Bapak Ibu. Kemutan boten Pak. Nah, yang paling bagus yaitu orang yang tidak mudah marah. Wes dipoyoki, dinyek, boten nesu Pak. Santai mawon. Padanipun nesu, cepet mari Bapak Ibu. Itu orang yang terbagus Pak. Ini termasuk ahli surga Bapak Ibu. Tidak mudah marah, nek nesu cepet mari. Monggo Bapak Ibu kinten mangke kelompok sing pundi. Pun batin mawon ampun nunjuk batire, kita ndak dari maksiat. Nah nyong kok nek kae nomor 1 kok kaya hurung. Wong gawe nesu padanipun. Nah saged. Nek nyong sana nesu cepet mari. Nah padanipun ngeten. Bapak Ibu ini masih bagus. Yang pertama bagus, tidak mudah marah, tapi kalau marah cepat sembuh. Yang kedua masih bagus malah Pak. Yang kedua kalau terakan kalau mau. Masih bagus kedua. Siapa kedua itu? Cepat marah Bapak Ibu. Kesenggol titik cepat nesu. Kesenggol titik cepat kesinggung. Tapi tatkala marah cepat mari Bapak Ibu. Ini masih bagus Pak. Terus 2 kelompok ini tasih saya. 1 tidak mudah marah, nek marah cepat sembuh. Nah, ini yang pertama, ini paling saya. Nah betul saged, nomor 2 Pak, nomor 2 masih bagus. Mudah marah, tapi kalau marah cepat sembuh. Gitu. Padanipun pon padu tanggane, nginjing pun biasa malih Pak. Nginjing pun takon-takonan neh, nginjing pun rukun malih. Nah saya wong-wong niku heran, kewi padu saya kok rukun meneh. Nah Bapak Ibu, itu masih bagus Pak. Monggo kita sakit mboten. Nah, yang ketiga Bapak Ibu ini sudah jelek Pak. Nomor 3 itu sudah jelek. Sampun awon Pak, nah sakit ampun. Apa yang ketiga? Yang ketiga tidak mudah marah. Mboten gampang nesu Pak. Ning nek nesu orang mari-mari. Nah, ini nomor 3 pun awon Pak. Orang gampang nesu. Gitu. Ning bahasa nesu pun mboten mantun-mantun Bapak Ibu. Besok masak seminggu sih. Berengken nengan mawon. Nomor seminggu bahkan sesasi kadang sok jeneng nengan. Ngapunten Bapak Ibu kinten teng sekitar masjid enten mboten sing sakniki tasih neng-nengan Bapak Ibu. Ampun ngantos wae. Wong neng-nengan itu enggak akan masuk surga, Pak. Nabi ngendikaken la yahillu li muslimin. Ora halal kanggone wong muslim. Berarti haram, Pak. Apa? Ayah juro akhahu fauqa salasin. Ngenengake sedulure, ngenengake kancane luwih saka 3 dina. Berarti yang dinten Bapak Ibu, berarti mengalir dosa terus neng-nengan itu. Wong neng-nengan mboten penak Bapak Ibu. Tapi tiyang neng-nengan ngeten iki padanipun mlaku bareng ya ora penak. Rasane kaya panas pripun Bapak Ibu. Ah sedherek mlirik wong sing dinengke gitu. Kok madhep rono gitu. Nah, makanya melirik malih. Makanya petukan nang dalan mboten penak Bapak Ibu. Tapi jenengan nang-nangan wis tiyang. Pas jedul Pak mlaku, Pak petukan, Pak. Jenengan modal griya, mereka modal griya. Nah, gitu. Pak petukan mboten penak Bapak Ibu. Pak terus kok isin, Pak balik kok ora penak. Nah, arep terus Pak. Gitu, terus petukan. Ning siji madhep ngidul, siji madhep ngalor gitu Pak Ibu. Ya kaya wong ora waras gitu. Nah, oh siji itu malah padha. Siji groekan, ngeten Bapak Ibu. Itu orang yang mudah marah seperti itu. Pramila betul kan Nabi kan la yahillu, tidak halal. Orang yang ngenengke tanggane langkung saking 3 dinten. Berarti dosa terus setiap hari. Wonten malih hari sanes. La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutus persaudaraan. Qati'un mutus persaudaraan. Gitu. Ah, pilih kayak ngene sampean wis murah. Aus tak nengke ora bakal takon aku harus dheweke. Nah, dipun ngendikan ngeten Mbak Ibu, langsung 3 hari dosa mengalir tiap hari, Pak. Banyak orang sing nengke yang sana setiap hari mengalir. Maka pantas tatkala orang itu tidak masuk surga. Itu Nabi ndekaken, Pak. Layat khulul jannata. Nggih, itu yang ketiga Bapak Ibu. Wah, yang paling elek nomor 4 nih, Pak. Tapi Bapak Ibu kita nomor sekawan kados pundi, Pak? Nah,
menurut papat iku wis gampang nesu, nek nesu ora mari Bapak Ibu. Ini paling jelek. Niki dua karakter ahli neraka. Yang pertama dua karakter ahli surga. Malah ahli neraka niku mboten saged Bapak Ibu. Kok joken gampang memaafkan orang lain itu sulit. Gitu, maka dia akan mudah menyimpan dendam, menyimpan amarah. Maka orang ahli neraka Bapak Ibu itu sulit untuk membersihkan dosanya. Nah, Bapak Ibu itulah 4 golongan tingkat orang marah. Kinten tes nomor pinten Bapak Ibu sing ngertos kiabak. Monggo ampun nunjuk batire. Lek sampeyan koyo nomor 3 lek. Sampeyan koyo nek gampang nesu lek. Nek nesu sampeyan jan koyo wis angel tambani sampeyan kok. Nah, ini ngapunten Bapak Ibu. Maka kita jangan nunjuk orang lain. Kita koreksi sendiri Bapak Ibu. Gitu? Pramila Nabi akan tuba. Beruntunglah Pak. Siapa? Liman sagolahu aibuhu. Orang yang sibuk dengan aibnya sendiri. An uyubin nas, sehingga dheweke ora kober metani aibe wong liya Bapak Ibu. Gitu? Padise ing ngrumpi tanggane lek ngerti sampean oke wong kae gene ngene porah lek aku ya padha isih urung ninggalke kelakuan ngono ngeten wae. Po nek jenengan ngeten langsung mandeg Pak, kebebon badhe neruske wis ora ana bolone. Gitu. Pramila nek kita kok diajak ngrumpi ngeten niku langsung mawon, mbok ora. Sing penting dhewe ora ngeten wae. Pun mandeg Pak, kebebon badhe neruske segah. Ya Bapak Ibu, itu yang pertama Bapak Ibu. Itu marah. Marah itulah yang dapat menghilangkan akal. Maka tatkala orang marah, akalnya hilang. Maka banyak perbuatan orang marah yang tidak masuk akal. Gitu? Go. Pramila pindahaken awalul ghadabi jununun. Awale wong nesu kuwi kaya dene wong edan. Gitu? Kaya dene edan, Pak. Dadi mesti enggak berpikir. Enggak bisa memilah-milah bisa apa orang. Yang penting lakoni, kabeh lakoni. Yang penting kalau nesu kabeh lakoni. Nah, gitu. Wa akhiruhu nadamun. Ning akhire penyesalan, Pak. Orang marah itu pertama seperti orang gila, tetapi di akhir nanti adalah penyesalan. Gek do gelo, gitu. Alah bune ane gara-gara nesu rusak kabeh. Lawange bodol, gitu, piringnya do pecah. Nah, Bapak Ibu penyesalan. Kenapa? Karena setelah selesai akalnya berfungsi malih, Pak. Ketika menyesal itu akalnya berfungsi malih. Nek nesu meneh akalnya hilang malih, Bapak Ibu. Nggih. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang bisa menghilangkan agama, Pak? Orang itu agamanya bagus, tapi agama seorang itu bisa hilang, Bapak. Agama yang bagus bisa rusak. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata Rasulullah mengatakan fal hasad, dengki itu dapat menghilangkan agama, Bapak Ibu. Maka orang dengki niku agamanya bisa hilang. Gitu? Orang dengki niku sing mau khusyuk saged mboten khusyuk Bapak Ibu. Orang dengki. Dengki niku napa Bapak Ibu? Dengki niku basaripun hasad. Itu istilahipun tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat. Dadi wong dengki niku mboten seneng, Mas. Ningali tanggane oleh nikmat. Dan berusaha menghilangkan nikmat yang telah orang lain terima. Pala dongone muga-muga nikmatnya hilang. Itu orang dengki, Bapak Ibu. Gitu. Moga Bapak Ibu kita duwe dengki mboten. Nek tanggane dhewe kok tumbas mobil anyar, dhewe kok ora penak, nah berarti enten dengkine, Pak. Gitu. Tanggane tumbas mobil anyar kok dhewe ora penak rasane. Berarti ana sithik dengkine. Kalau ditakon karo bojone, bune-bune, kayak tanggane dhewe kok duwe mobil anyar bune. Delok ngopo to lah, le ningali mawon mboten wani buka, Pak. Le ningali saking gurdan kali ngeten iki. Walah, paling utang wane. Akhirnya betul Ibu. Tatkala kita punya rasa seperti itu, nyuwun ngapunten, berarti ada hasad dalam diri kita. Masalah kedahipun pripun Bapak Ibu? Tatkala ada tetangga kita dapat nikmat, katanya harusnya seperti apa? Rasulullah mengatakan, "Hanna'ahu," ucapkanlah selamat. Datanglah
ayo bune delok rono yo karo ngucap selamat. Nah, Pakde wah kula nderek seneng Pakde. Selamat Pakde nggih. Pun gadah mobil anyar, kula nderek seneng bingah. Sekodal kok dengan tindakan kok nggih saged nderek. Nah, ngeten Ibu. Itu akan rukun jadinya Pak. Gitu, akan rukun. Orang di depan kalau ngemek gitu, kalau ningali sini ngeten niku. Utang piro Kang? Urus takon utang piro Kang? Ini orang yang hatinya agak panas, dengki. Tatkala lihat tetangga kita kok punya musibah, kena musibah, bagaimana sikap kita? Azzahu. Rasulullah mengatakan silahkan hibur, gitu. Dengan tetangga yang kesusahan, tetangga yang susah, hiburlah. Jadi tatkala tetangga kita dapat nikmat, ucapkanlah selamat. Tatkala tetangga kita kok dapat musibah, hiburlah. Karena Bapak Ibu, tatkala kok tetangga kita seperti itu, akan rukun, harmonis kehidupan tetangga itu. Nah, gini ku setan nggak seneng Bapak Ibu. Setan tuh nggak seneng melihat kita harmonis, itu nggak senang. Setan nggak senang melihat orang itu rukun, bukan senang. Maka setan menanamkan penyakit-penyakit hati Bapak Ibu. Nah, gitu. Maka dengki itu Bapak Ibu, itu sebenarnya ada pemulanya Pak. Ada pemicunya. Bapak Ibu nanti kalau terangkan Bapak Ibu, ada 3 penyakit yang menjadi sumber dosa Bapak Ibu. Maka tatkala 3 penyakit ini kok masih ada dalam diri kita, setiap hari kita berbuat dosa terus Bapak Ibu. Napa Bapak Ibu kinten? Kemutan boten nanti kalau terangkan. Nama kasih 3 sumber dosa. Nah, apa Bapak Ibu? Yang pertama al-kibru Pak. Al-kibru itu artinya sombong, takabur Pak. Oh nek tiyang pun duwe sifat sombong ngeten iki. Semua penyakit akan tumbuh Pak. Semua penyakit akan datang. Sombong, jangan sampai sombong Pak. Apa sombong itu? Menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Menganggap orang lain di bawahnya semua. Bapak Ibu itu rasa takabur. Kita nggak boleh Pak punya rasa sombong. Meskipun kita punya harta yang lebih banyak dari orang lain, nggak boleh punya merasa sombong. Nggak boleh, wah saya udah punya semua. Nggak ada orang yang menyamai saya. Nggak boleh Bapak Ibu. Iya, mungkin dalam hal harta lebih banyak. Tapi dalam hal kebaikan orang lain, dalam hal bakti berorang tua, dalam hal sosialnya, mungkin kalah Bapak Ibu orang yang punya harta banyak itu. Makanya mungkin orang yang punya itu lebih bagus daripada dia karakternya. Makanya nggak boleh sombong Bapak Ibu. Gitu? Harusnya bersyukur, ya Allah, saya kok punya uang, punya harta kok lebih banyak daripada orang sak kampung. Saya bersyukur ya Allah. Ngeten Bapak Ibu. Siapa tahu ya Allah, orang-orang yang punya harta itu justru mereka lebih bagus dari saya. Mungkin orang tuanya lebih bagus, mungkin sosialnya bagus, mungkin kerjanya lebih baik. Mungkin saya punya harta banyak seperti ini, mungkin saya kalah dengan mereka ya Allah. Mudah-mudahan saya jangan diberi penyakit yang sombong ya Allah. Kita pun ngeten Bapak Ibu. Tatkala kita punya banyak harta, maka Rasulullah mengatakan la tahtakir man dunaka. Janganlah kau merendahkan orang yang di bawahmu. Kenapa? Falikuli syai'in maziyatun. Karena setiap orang itu punya kelebihan masing-masing. Maka tatkala kita kok melihat orang, kok dalam hati kita mengatakan siapa tahu dia lebih mulia dari saya. Hilang Pak rasa sombong Pak. Maka tatkala kita ketemu orang, langsung katakan siapa tahu dia lebih mulia dari saya. Gitu. Meskipun dia nggak punya, meskipun dia nggak berpendidikan, tapi siapa tahu dia lebih mulia dari saya. Nggak tahu di bidang apa kemuliaannya, ngeten Pak. Insya Allah rasa sombong akan hilang Bapak Ibu. Gitu. Tapi tatkala kita kok ada rasa sombong Bapak Ibu dalam hati, angel Bapak Ibu. Maka kita akan selalu di atas terus. Makanya Rasulullah mengatakan, pripun Bapak Ibu, kalau terangkan pada kepengker kata sipun, layak khulul jannata mangkana fi qalbihi. Lah nih Bapak Ibu. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya zarratun setitik Bapak Ibu. Minal kibri. Setitik dari kesombongan. Kayak sak titik pun mboten mlebu swarga Bapak Ibu. Apalagi kesombongan sudah menjadi karakter. Apalagi masyarakat ngecap kayak Bapak Ibu dari wong sing sombong. Mbak ndak kenal kali Mbak niki.
Oh kenal, wong sing sombong niku to. Nah, ngapunten Mbak Yu. Nek sing kula teraken Mbak Yu, ben kita kemutan gitu. Wong sing sombong niku to. Tatkala orang sudah mengatakan seperti itu, Bapak Ibu mohon maaf. Berarti kesombongan sudah jadi karakter. Maka jangan harap bisa untuk masuk surga orang seperti itu. Kecuali tatkala tobat. Nah, makanya Bapak Ibu, kita ngaji seperti ini dalam rangka membersihkan hati, Pak. Kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk membersihkan penyakit-penyakit hati, Bapak Ibu. Nah, kalau udah sombong Bapak Ibu, timbul penyakit kedua lah niki hasad niku. Maka orang sombong itu mesti dengki, Pak. Orang sombong niku ora pengen ora gelem kesaing batire, ini masalahipun. Terus hasad itu dapat diartikan nggak mau kesaing orang lain. Gitu. Kenapa? Karena tatkala kesaing, wah aku ora iso nang dhuwure. Aku mesti sak ngisore dheweke, mesti ngeten, Bapak. Bapak Ibu, kita di bawah orang lain itu nggak apa-apa, Pak. Hanya di bawah orang lain kok. Apa kita merasa di bawah orang lain itu hina? Boten, Pak. Saya kalau nangisor kae, nangisor wong kae, nggak apa-apa. Mungkin dalam hal hartanya, mungkin dalam hal pendidikannya, gitu. Nggak apa-apa di bawah mereka. Tapi siapa tahu kita di atas mereka dalam hal yang lain, Pak Ibu. Gitu. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, barang siapa yang mengangkat dirinya takabur, maka Allah akan merendahkan. Gitu. Barang siapa yang takabur, Allah akan merendahkan. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan mengangkat. Luar biasa. Maka kalau orang itu kok selalu tawadhu, dimutawadhu, justru Allah akan mengangkat. Akan dihormati, Pak. Orang tawadhu itu justru akan dihormati. Memang orang yang sombong justru akan direndahkan. Nah, gitu. Maka semua itu sebenarnya ya hasil jerih payah kita. Kita terhormat, kita dihinakan, itu ya hasil apa yang kita kerjakan. Makanya Bapak Ibu monggo kita jangan sampai takabur gitu. Takabur dalam hal apa saja? Takabur dalam ucapan misalnya. Pripun Bapak Ibu takabur dalam ucapan itu? Ya tiang sing nang ngendikan umuk, nah, gitu. Umuk niku nggih pripun, Pak? Umuk niku kaya dene kaya yo nek ora iso nek Bapak umuk gitu. Gitu takoni wong, "Lek ndak iso ka sampe ndak iso gawe ngono." Wah, kecil ngono kuwi. Ngapunten Bapak Ibu. Tatkala kita bilang, "Wah, kecil ngono kuwi." Nanti kita itu wah, Allah akan merendahkan. Wah. Tapi tatkala kita takoni lek ndak iso gawe ngono, koyone kok ya iso koyone. Ngeten Bapak Ibu. Terus beda ngendikan koyone kok iso koyone kali kecil, benten Pak. Padha-padha isone tapi benten. Orang menanggapinya itu beda. Lah, makanya orang yang umum itu Allah rendahkan. Tapi orang yang merendahkan diri, merendahkan hati, Allah angkat. Nah, makanya Bapak Ibu, orang takabur itu pasti hasad, pasti dengki. Nah, gitu. Bapak Ibu monggo, ampun atos. Pertama kita hilangkan takaburin, Pak. Karena takabur inilah yang mengeluarkan iblis dari surga, itu takabur nih. Gitu? Karena takabur itulah iblis keluar dari surga, Bapak Ibu. Yang kedua hasad. Siapakah Bapak Ibu yang punya hasad? Nah, yang punya hasad yang pertama kali adalah putranya Nabi Adam. Siapa? Yaitu Qabil. Qabil itulah punya hasad, dengki. Dengkinya apa? Dengki ini pun mengatakan Bapak Ibu dari Qabil, nah, sehingga dengan kedengkiannya Qabil rela membunuh adinipun, namanya Habil. Bapak Ibu. Dan terus Qabil ceritanya pun Bapak Ibu, Qabil niku rainipun ireng rundeng Bapak Ibu. Kaya wong negro gitu. Lajeng kembaranipun naminipun Ikrimah. Ikrimah niku putih ayu Bapak Ibu, kembaran. Nah, Nabi Adam itu enggak ada putra Bapak Ibu, kembar 20 kali. Lajeng yang terakhir niku tunggal. Berarti putranipun Nabi Adam itu 41 Bapak Ibu. Lah, kembaran kedua niku naminipun Habil Bapak Ibu. Habil itu wonge putih, resik. Nah, gitu. Neng kembaranipun ireng rundeng. Lah lajeng aturanipun Nabi Adam gitu, syariatipun menikah nggak boleh sama kembaran, harus disilang Bapak Ibu. Lajeng silang Bapak Ibu. Qabil lajeng dinikahkan kali Labuda namanipun, ireng udah ireng. Lajeng Habil sing ganteng putih dinikahkan kali Mbak Yuni sing ayu.
Jane pun adil Pak nek Pak. Kudune adil, kudune nek rumangsa kan Pak. Ah ning Qabil ora rumangsa gitu. Qabil niku meri. Lah nyong kok oleh sing ireng padahal dhewe ora rumangsane boten rumangsa ireng. Ya kok oleh sing ireng ora gelem ah. Nah, dipun ora gelem gitu. Akhirnya wis wae Qabil boten gelem dengki terhadap Habil lan niku. Mergonipun garwanipun ayu jenenge pas niku ireng karo ireng ayu karo ayu. Tapi Pak Ibu jodoh itu udah tertulis Pak. Jodoh kita itu udah tertulis. Makanya orang berjodohan itu memang sama Pak. Sama Bapak Ibu. Mirip. Nah orang mirip wajahnya, mirip karakternya Pak. Monggo Bapak Ibu. Dengan makin ngilo kundur gitu kali garwanipun makin ngilo. Nanti masih ada kemiripan Pak. Gitu pasti. Nah mboten mirip rupane minimal mirip karakteripun. Mirip sifatnya Pak. Monggo Pak. Aja itu apa ngendikan tapi bune kan ora podo karo sampean. Berarti udah jodohnya yo. Golek dewi-dewi nah yo. Apa ngeten. Kalau nggak mirip wajahnya, mirip karakternya. Pasti, kenapa? Karena jodoh itu memang sudah gampangnya pun tulang rusuknya laki-laki. Gitu. Siti Hawa itu tulang rusuknya Nabi Adam. Maka tulang rusuk laki-laki itu hilang satu. Jadi jodohnya. Cuman jodohnya di mana nggak ngerti Bapak. Kalau iso jodohe wong bluro ora ngerti, Pak. Padahal sing tanggane ya oke. Nek dalah tanggane ora gelem niku masalahe. Ya oleh wong adoh. Nah, Bapak Ibu. Lah, yang ketiga, Bapak Ibu nek pun takabur, oke niki israqipun ngantos jam gangsal seperempat. 12. 20. Kok tambah dawa? Sik teng jam kula jam 5.4. Ya. Oh lagi makanya sholatnya hanya terbitnya kan jam 15 ya. Pinter Pak? 10 nih. Oke, berarti pun kelewat nih. Oke. Pun lo stop ya Bapak Ibu. Tak bocok imauan boten gadok, gitu. Yang ketiga yaitu khirsun, tamak. Mau wong sombong masih dengki. Nek dengki pun tamak pun. Tamak itu artinya wong duwe apa kudu duwe. Wong duwe kudu duwe, ngeten Pak. Tamak. Tur len duwe kudu luwih akeh timbangane wong liya, tamak. Nah, pramila nah ini Bapak Ibu, yang keempat, yang ketiga gitu, dengki menghilangkan agama. Lah tamak itu menghilangkan rasa malu, Pak. Pun nek wong tamak niku rasa malune hilang, gitu. Nah, yang terakhir wal ghibatu yutuzilul amal soleh. Nah, terakhir Bapak Ibu kata mawon dan ghibah, nah Ibu, ghibah itu bisa menghilangkan amal soleh. Maka orang ghibah itu amalnya bisa hangus, Pak. Nah, gitu. Orang ghibah itu amalnya bisa hangus. Maka kita ikhtiar Bapak Ibu ampun ngantos ghibah, gitu, membicarakan kejelekan orang lain Bapak Ibu. Nggih, mengatakan Bapak Ibu kadang sampun israq gitu. Nah, kita tambah 1 menit nggih. Lajeng kita sholat israq. Nek matur ngeten ngantos pol israq jam 5.12 ya. Oh tambahi lebih. Oke. Tambah lagi ben genep. Wal ghibatu tuzilul amal soleh. Ghibah itu menghilangkan amal soleh. Ghibah bisa membakar amal Bapak Ibu. Bapak Ibu, ghibah ini apa? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain. Kejelekan itu aib Bapak Ibu. Tiap orang itu punya aib masing-masing. Nek aib niku tiyang sanes kok ngertos isin. Lah tiang sing ngumbar-umbar udah aib tiyang sanes. Wah, ini dosa ageng, Pak. Banyak orang ingkang membicarakan orang lain itu sama dengan makan daging temannya sudah mati, Bapak Ibu. Gitu. Terus tiang ingkang ngumbar aib tiyang sanes itu sama dengan makan daging temannya yang sudah mati, Bapak Ibu. Oh, nek mangan daging mati ngeten niku Pak dibuangan apane terserah, Pak. Pun disebut nglawan masalah itu. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Nek tiyang dikondo tiyang sanes, nu Pak dikondo sak mareme, sing dikondo nu mboten bales, Pak. Soalnya pun mboten ngertos. Mboten ngertos dikondo mboten ngertos. Makanya tatkala kita digunjing orang lain, kita nggak bisa membalas, Pak. Mboten ngertos.
Tapi dosanya luar biasa Pak, bisa membakar amal kita. Nah gitu, Pramila Bapak Ibu kalau katakan tuba, beruntunglah. Liman sagolahu aibuhu, orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. An uyubil khalqi, sehingga dia tidak ingat dengan aibnya orang lain. Mboten kober kali aib yang sanes. Gitu. Pak Jek ngrumpi rumangsa awake dhewe ya iso isih duwe kelakuan kok ngono. Ah ora Pak ngrumpi batire. Pun bagus selamat ngoten niku. Gitu. Wilujeng Pak. Pramila monggo ikhtiar aman atos kita nggih gampang ngumbar. Karena yang ngumbar aib sanes besok pun Allah akan mengumbar. Nabi ngidakan pripun Bapak Ibu? Man satara musliman. Barang siapa yang menutup aibnya orang lain, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Mana yang pinter nutup aib pun orang lain Bapak Ibu, orang lain badhe ngendikaken aib iki mbake pun aras-arasen Pak. Badhe ngondo aras-arasen. Ah rasa ngondo kae wong kae ora tau ngondo wong liya kok. Mesti ngeten Bapak. Nek tiyang niku gane ngondo wong liya, nah istilah panjenengan apa Ibu? Ember gitu. Wong kok ember ngoten niku. Ya gampang dikondo tiyang sanes, gitu. Nah, teng mriku kwek. Maka teng mriku mulai butok. Ya kan mudah dikondo oleh orang lain. Maka Bapak Ibu monggo kita ikhtiar melatih diri menutup aibnya orang lain, gitu. Pramila bedakan, inilah yang paling banyak masukkan ke neraka gini pancen iki, Pak. Al-famu wal farju. Aksaru maidhun nas al-anar, sing paling akeh mleboke menungso ten neraka ngene iki, al-famu wal farju, mulut dan kemaluan. Nah, gitu. Ning sing paling kadang mleboke menungso ten swarga, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dumateng Allah dan budi pekerti yang baik, Bapak Ibu. Insyaallah tatkala kita budi pekerti yang baik, ya itu paling mudah masukkan kita ke surga. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.